Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah materi yaitu tentang product development, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk digital gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mitra. Di sini saya dulu berpengalaman pernah menjadi web developer juga, jadi saya bakal share gimana dulu saya membuat suatu produk digital, langkah-langkah yang cukup efisien itu seperti apa gitu ya. Jadi saya asumsikan buat yang nonton video ini tuh orang yang masih belajar ya, maksudnya belajar gimana buat ngembangin produk digital itu sendiri. Jadi harapannya setelah nonton video ini kalian bakal dapat ilmunya, yaitu tentang gimana cara ngembangin produk yang efisien gitu ya. Oke, ada 4 poin penting sih ketika product development. Ya hampir sama lah kayak waktu kita belajar bahasa Indonesia gitu ya, ada 5W1H gitu ya. Jadi kalian perlu tahu dulu gitu apa sih itu product development, terus kapan kalian harus nerapin ilmu itu, terus di mana, dan terus kenapa, habis itu bagaimana. Nah, itu kalian perlu tahu itu gitu. Dan ketika kalian udah bisa jawab itu, barulah kalian bisa lebih tahu mendalam tentang product development itu sendiri. Contoh nih, apa itu product development gitu ya. Product development ya cara berpikir atau ilmu buat kita ngembangin suatu produk itu sendiri gitu ya. Terus kapan kalian butuh belajar ini? Ya ketika kalian udah punya ide ataupun gagasan terus pengen dituangkan dalam bentuk produk gitu ya. Dan kalian perlu tahu ini karena sesuai pengalaman saya sendiri gitu ya. Biasanya kalau kurang ilmu tentang pengembangan produk gitu ya, itu tuh produknya bakal berhenti di tengah jalan gitu, karena kita nggak tahu gitu ilmunya gimana sih dalam mengembangkan produk digital itu sendiri gitu ya. Terus yang keempat itu kenapa kalian perlu belajar, yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir ide atau gagasan kalian itu tuh udah dibentuk dalam suatu produk tapi produknya nggak selesai gitu loh. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Nah, nanti akan saya jelasin satu-satu di video ini detailnya gimana, jadi tonton dengan baik-baik ya. Intinya sih kalau kita ngembangin suatu produk ya intinya ya solusi apa yang pengen kita berikan dengan define problemnya juga, atau masalah apa yang ada dan solusi apa yang pengen diberikan gitu ya. Kalau kalian udah define itu bagus lah gitu. Jadi make sure ini clear dulu di awal, karena ini yang bakal jadiin titik poin dari produk kita sendiri sih gitu, ataupun keunggulan dari produk kita. Karena ntar saya akan jelasin di belakang gimana sih dari suatu gagasan ini sebagai tolak ukur untuk pengembangan produk kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang mendasar kayak gini tuh belum clear gitu. Kalau kalian belum tahu persis problem apa yang pengen diselesaikan dengan solusi apa, lebih baik diselesaikan dulu yang masalah itu, karena ini hal yang penting untuk kedepannya gitu ya. Lanjut, sebelum saya lanjut ke bab selanjutnya ya, saya bakal ngasih test case dulu, yaitu tentang laundry online gitu ya. Kalian pasti tahu lah laundry online gitu ya. Kalau menurut kalian laundry online sendiri itu tuh gimana sih pengembangan produknya gitu? Kalau dipikir-pikir ya ada kemungkinan gue harus bikin harus bikin webnya dulu atau bikin mobile app-nya dulu. Terus kalau kalian udah decide nih, contoh gue pengen bikin mobile app-nya dulu, tapi gimana ya caranya buat ngembangin produk itu ke dalam mobile app gitu. Itu tuh hal-hal yang mendasar yang kadang kita tuh cuma punya ide tapi jadi kita nggak bisa ngimplementasiin karena kita nggak tahu langkah selanjutnya mau ngapain gitu. Gue tahu nih gue punya ide ini dan gue yakin ini belum ada di Indonesia gitu, cuman gue bingung mau gimana cara ibaratnya membuat produk ini gitu. Oke lah kalau kalian punya uang banyak bisa tuh bayar ke orang, gue cuma punya ide kayak gini selesaiin. Tapi walaupun kalian punya banyak uang, kalian juga harus punya ilmu dasar gimana cara ngembangin produknya. Karena kalaupun kita cuma ingin aja gitu ya, itu tuh biasanya tuh nggak selesai produknya, karena kita sebenarnya nggak tahu juga maksudnya produk apa yang pengen kita bikin gitu. Makanya tadi di slide sebelumnya kan saya udah ngejelasin bahwa define problem dan solusi yang pengen diberikan itu harus clear di awal, karena ini yang jadi titik
produk kita gitu, maksudnya produk kita kedepannya mau gimana dan sebagainya gitu. Dan ini nyambung juga ke bagian yang sekarang, yaitu tentang tadi tes case laundry online. Ketika kalian udah punya gagasan ataupun ide, fokus ke ide tersebut dan coba diimplementasikan dalam bentuk produk gitu. Karena dalam perjalanannya pasti bakal banyak apa ya, kayak kita tuh bingung gitu, gimana sih cara nyelesain sesuatu setelah ide gitu. Karena teman-teman saya juga banyak gitu yang punya ide ataupun gagasan, cuman mereka bingung gitu karena mungkin keterbatasan ilmu dan sebagainya. Ada yang punya uang tapi juga nggak ngerti cara gimana merealisasikannya. Biasanya tipe-tipe yang punya uang tuh kayak, oke, gue punya uang tapi aduh gimana ya, gue orang nggak ngerti nih mau gimana. Kalaupun gue nge-hire programmer gitu ya buat nyelesain, apakah bayarannya sesuai, ataupun dari sisi programmernya juga kadang tuh bingung. Kalau udah dapet uang tuh kayak, oke, gue udah dapet uang, cuman gue nggak ngerti klien ini maunya apa sebenarnya gitu. Makanya tuh make sure dari diri kita yang punya ide ataupun gagasan gitu tuh udah clear dulu gitu mau bikin apa gitu. Ya balik lagi ke tadi, ke problem apa yang ingin diselesaikan dan solusi apa yang ingin diberikan gitu. Nah biasanya tadi udah saya jelasin kayak laundry online gitu. Kayak laundry online tuh cocoknya bikin websitenya dulu atau mobile app-nya dulu gitu. Kalau kalian sendiri gitu, kalian dikasih pertanyaan kayak gitu, kalian bakal milih mana gitu? Kalau gue sendiri, gue nggak bisa langsung jawab karena pertimbangan ini tuh cukup ada beberapa pertimbangan, bukan karena tiba-tiba muncul intuisi sesaat gitu, mobile atau web. Gue milih website aja lah, karena website bisa diakses siapa aja, nggak perlu install kali ya. Apalagi Android itu biasanya memorinya full gitu ya. Jadi kayaknya di website ini lebih oke lah kalau pengen pengembangan produk. Tunggu dulu, jangan langsung mikir kayak gitu ya. Nanti saya jelasin nih cara pengambilan keputusan ketika kalian pengen bikin di mobile app atau di website. Karena biasanya tuh stuck pertama yang kita hadapin tuh platform mana yang pengen kita bikin gitu. Soalnya kalau kita salah platform yang mau kita bikin gitu ya, itu juga sangat fatal. Contoh, kita bikin di mobile app tapi nggak ada marketnya di mobile app, ataupun kita bikin di website ternyata di website tuh kurang optimal gitu. Karena kenapa di website kurang optimal nanti saya jelasin juga. Maksudnya di tiap platform ini tuh sebenarnya ada keunggulannya masing-masing gitu. Dan kalian perlu tahu ini juga gitu, biar kalian dalam pengambilan keputusannya ke depan tuh juga keputusan yang bijak, bukan berdasarkan asumsi semata gitu ya. Nah pertimbangannya tuh sebenarnya ada 4 ketika kalian ingin bikin website ataupun mobile app gitu. Jadi yang pertama tuh sumber daya, yang kedua ada keuntungan, yang ketiga ada waktu, dan yang keempat ada model bisnis. Jadi yang pertama sumber daya. Sumber daya ini bisa meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alat dan sebagainya. Jadi sumber daya ini cakupannya luas. Jadi know yourself lah, maksudnya kapasitas tim kalian ada berapa gitu. Contoh, kalian punya cuma kamu sendiri lah ibaratnya gitu, cuma sendirian, sumber daya manusianya sendirian. Jadi kalau kalian tahu sumber dayanya kalian tuh cuma 1 orang tuh, dengan kapasitas kalian tuh lebih baik bikin mobile app atau website. Dan itu ntar nyambung juga ke budgeting kalian, uang kalian tuh punya berapa gitu kalaupun kalian pengen ngembangin produk itu gitu. Terus yang kedua ada keuntungan. Maksudnya keuntungan nih di sini keuntungan dari ketika kalian bikin mobile app ataupun website gitu. Jadi tiap platform ini tuh ada keuntungannya sendiri-sendiri gitu. Jadi optimalkan tiap keuntungannya gitu. Maksudnya dengan sumber daya yang terbatas biasanya gitu ya. Jadi contoh, kalian cuma punya uang 100 juta gitu. Jadi dengan 100 juta ini gimana tuh? Kan pasti ada option. Kalau nggak bikin website, bikin mobile app doang, ataupun bikin website dan mobile. Tapi kalaupun kita bisa bikin keduanya, uangnya habis dong biasanya gitu. Ataupun kita bikin website doang tapi websitenya bisa optimal banget, ataupun bikin mobile doang tapi mobile app-nya bisa optimal banget karena didukung sisa uangnya ada uang marketing contohnya gitu ya. Nah ini nih yang perlu dipikirin, maksudnya pengalokasian budgeting juga perlu. Jadi kalian juga perlu dialokasiin juga, kalaupun ada uang sekian yang buat pengembangan produk berapa, yang marketing berapa gitu ya. Jangan dihabisin semua ke pengembangan produk, nanti produknya udah sangat perfect atau sempurna tapi
kalian nggak punya sisa uang untuk nge-maintain produknya dan sebagainya, itu tuh perlu dipikirin juga ya. Jadi sumber daya yang pertama perlu, ini paling penting, berapa kapasitas timnya, berapa kapasitas budgetnya, itu perlu dipikirkan. Karena setahu saya gitu ya, kapasitas untuk bikin mobile app itu lebih tinggi gitu, karena mobile app ini sangat kompleks menurut saya. Nanti saya jelasin kenapa kompleks. Dan dari segi anggaran, budgeting itu bakal lebih tinggi kalau kita nge-hire software house ataupun programmer untuk ngerjain ide kita. Itu biasanya mobile app itu lebih tinggi gitu. Jadi dengan kita tahu budget kita berapa tuh, kita lebih tahu juga maksudnya kita bakal milih website ataupun mobile app gitu. Nah sekarang pertanyaannya tuh, tim kalian ada berapa? Yang pertama, yang kedua, budget kalian juga ada berapa gitu. Dan tentukan juga dari situ kira-kira kalian lebih condong ke website atau mobile app dengan kondisi seperti itu. Terus yang kedua tuh ada keuntungan. Nanti di bab keuntungan ini saya bakal jelasin keuntungan ketika kalian bikinnya di mobile app dan keuntungan ketika kalian bikinnya website. Nanti saya jelasin detailnya gimana gitu. Terus yang ketiga tuh ada waktu ataupun deadline. Jadi kalian mesti tahu lah, yang namanya produk tuh kan ada produk launching ya. Jangan sampai kayak ini nih, saya kasih contoh gitu ya. Kalian punya ide gagasan Gojek waktu tahun 2012 gitu. Dan kita tahu maksudnya puncak kemacetan di Indonesia kalau nggak salah tuh di tahun 2015-2016. Jadi dengan rentan waktu beberapa tahun itu tuh kecapai nggak produknya sampai menyentuh MVP lah ibaratnya gitu. Jadi kalau dengan mobile app tuh nggak kesentuh, tapi dengan website kesentuh, ya udah bikin website aja dulu gitu, iya nggak sih? Maksudnya yang penting kita jangan sampai ketinggalan momentum, karena produk ini sebagus apapun kalau nggak ada momentumnya juga nggak bakal jadi. Maksudnya nggak ada market yang make gitu. Gini deh, kalian bikin produk sebagus apapun kalau nggak ada marketnya ya nothing gitu, nggak ada apa-apanya. Ya nggak ada yang make mau gimana gitu ya kan? Maksudnya jadi make sure 4 komponen tuh terpenuhi gitu. Dari sumber dayanya, kalian tahu kalian bakal milih website atau mobile app. Yang kedua, dari segi keuntungan, kalian udah tahu nih keuntungannya apa. Dan ketika kalian pilih website, contoh ada hal-hal yang nggak kalian dapat tuh, ya kalian terima konsekuensinya ibaratnya gitu. Dan yang ketiga, karena kalian tahu waktunya tuh nggak sempet contoh bikin mobile app yang sesempurna itu, ya udah bikin website gitu. Maksudnya websitenya bisa ngejar deadline, bikin website aja dulu, contohnya kayak gitu. Nanti saya bakal jelasin gimana juga kita ngembangin produk walaupun kita bikin website dulu, tapi endingnya kita bisa bikin mobile app. Itu nanti saya jelasin juga gimana flow-nya itu bekerja gitu. Jadi jangan kita terlalu idealis juga di awal-awal, kita juga mesti realis dengan kondisi kita saat itu gitu. Maksudnya biasanya kan startup founder ini di awal-awal mereka dari segi keuangan menipis dan tim tuh juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi dengan kondisi kayak gitu kalian mesti bijaksana banget gitu dalam mengambil keputusan gitu ya. Terus yang keempat tuh ada model bisnis. Nah ini jangan sampai salah gitu, model bisnis kalian kayak gini tapi dengan contoh lah, model bisnis kalian tuh model bisnis kayak Gojek gitu ya. Kalau diterapin ke website tuh bakal susah menurut saya. Jadi kenapa bakal susah nanti juga saya jelasin juga alasannya gimana kayak gitu. Jadi kalian mesti tahu juga model bisnis kalian tuh seperti apa. Jangan sampai model bisnisnya A tapi yang pengen diimplementasikan tuh sesuatu yang mengarah ke B gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya, karena kalian udah bikin model bisnis yang bagus tapi implementasinya jelek juga kurang bagus gitu. Saya punya rumus sendiri, kalau ide dikali implementasi itu sama dengan hasil gitu. Jadi kalaupun ide kalian 100 tapi implementasinya 0, ya kalian dapatnya 0. Tapi kalau implementasinya 100 tapi idenya contoh 10, paling nggak kalian dapat 1000 gitu. Ataupun implementasi kalian 50 tapi implementasi 50, ide 50 bakal lebih gede juga gitu, iya kan gitu. Jadi implementasi dengan ide itu sesuatu yang bisa dipisahkan gitu, karena ini nih saling terhubung gitu. Jadi jangan kalian mikir ide gue bagus tapi implementasinya atau eksekusinya jelek gitu ya
hasilnya juga bakal jelek, ataupun eksekusi kalian bagus tapi idenya jelek, ya hasilnya bakal biasa-biasa aja gitu. Jadi make sure kedua hal ini tuh sama-sama bagus lah gitu, entah ide atau gagasan kalian bagus dan juga eksekusinya harus bagus juga gitu. Nah, ini sumber daya tadi udah saya jelasin, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan gitu. Jadi make sure budgetnya tuh seberapa, sumber daya manusianya seberapa. Nah, saya kasih contoh gini, kalian punya budget 10 juta deh, tapi timnya ada 5 orang nih udah lengkap lah, ada hustler, hacker, sama desainer semua gitu. Jadi kita tahu kalian tuh unggul di mana sebenarnya gitu. Kalau kalian nggak unggul di budgeting, ya paling nggak kalian unggul di sumber daya manusianya, karena dua hal ini tuh sangat penting menurut saya gitu. Jadi jangan sampai udah kalian budget nggak punya tapi sumber daya manusia nggak ada, itu tuh biasanya bakal berakhir sama ide aja gitu. Jadi make sure kalau kalian nggak punya budget yang banyak, ya manfaatin kalian ngerekrut tim dengan visi yang kalian punya gitu. Dan sumber daya manusia ini penting karena ntar bakal mencakup orang-orang yang bakal ngisi kekosongan posisi. Contoh, ada orang yang bisa programming ntar untuk ngebikin programnya, terus yang kedua yang ngedesain marketingnya gimana, terus ngedesain produknya gimana gitu-gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa menang di keduanya, paling nggak menang di salah satunya gitu. Kalau kalian nggak bisa menang di budget, ya menang di timnya. Kalau di budget di timnya kalah, ya paling nggak menang di budgetnya gitu. Karena kalau kalian punya budget yang banyak juga kalian bisa nge-hire programmer gitu. Cuman tadi saya balik lagi, founder startup nih biasanya minim keuangan gitu, tapi mereka punya visi yang besar dan ide yang besar gitu. Jadi ketika kalian punya itu, make sure kalian punya tim yang besar juga gitu. Nah, ini tadi yang saya jelasin keuntungan dari tiap-tiap platform gitu ya. Nah, keuntungan dari website sama mobile app tuh apa sih gitu. Yang pertama, kalau dari website gitu ya, itu bisa diakses melalui browser gitu. Jadi ketika kalian decide buat bikinnya di website dulu tuh, orang tuh nggak perlu install, dan ini biasanya ngurangin kelemahan dari pengguna Android gitu ya. Biasanya kan pengguna Android tuh memorinya suka full atau habis gitu ya. Nah, karena kita pengen ngejangkau market yang banyak, sebenarnya website tuh bagus, dia bisa ngejangkau market yang banyak. Cuman dari sisi engagementnya kurang gitu kalau dari website gitu ya. Terus yang kedua, keunggulan dari website tuh ada enggak sih, ini bukan keunggulan tapi kelemahan gitu. Jadi ketika kalian pengen di set pakai website, pengguna tuh harus pakai yang namanya internet gitu. Jadi kalau nggak ada internet, website kalian nggak bisa dibuka gitu. Ataupun internetnya lambat, websitenya dibuka juga lambat gitu. Jadi ini yang perlu kalian pikirkan juga. Website tuh perlu yang namanya internet gitu. Apakah market kalian tuh cocok dengan internet yang cepat ibaratnya gitu, ataupun kalian pengen menjangkau semua market, apakah cocok untuk dibikin website gitu. Nah, itu yang perlu dipikirin gitu ya. Terus yang ketiga tuh ada fiturnya terbatas. Fiturnya terbatas ini tuh maksudnya gimana? Gini deh, kalau kita bikinnya di website, ada beberapa fitur yang sebenarnya kalau di mobile app bisa, di website tuh nggak bisa gitu. Contoh, bisa sebenarnya, mungkin bisa, cuman bakal susah gitu. Contoh kayak kita bikin aplikasi Gojek gitu ya, kayak Gojek gitu, ataupun kayak GoPay gitu, di website tuh bisa gitu. Cuman itu bakal lebih susah effortnya ketika kita bikin di website, dan bakal lebih mudah kalau bikinnya tuh di mobile app gitu. Nanti kalau kalian udah di set nih produk kalian tuh bentuknya mau seperti apa, make sure kalian tahu dulu limitation dari website itu apa, ataupun batasan-batasan permission atau hak akses dari website itu apa aja, terus dari mobile app apa aja tuh kalian perlu tahu itu. Contoh, kalian pengen bikin aplikasi kayak Gojek tadi ya, tapi ternyata di website nggak ada permission buat tahu lokasi kalian saat ini. Walaupun itu bisa, cuman ini contoh ketika tiba-tiba ternyata terdapat limitation kayak gitu di website gitu. Jadi kalian nggak bisa pakai fitur itu gitu. Dan itu kalian perlu breakdown satu-satu juga fitur di aplikasi kalian tuh seperti apa nantinya gitu. Terus yang keempat, statik. Maksudnya statik nih, biasanya di website nih tampilannya bakal statik gitu loh, kayak dari segi animasi bakal kurang, dan
intinya buat nge-explore apa ya, tampilan tuh bakal kurang sebenarnya kalau di website gitu. Dan ketika kalian pengen UI yang secantik Gojek contoh gitu ya, lebih baik bikin mobile app contohnya kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada keuntungan ketika kita memakai mobile app gitu ya, yaitu bisa diakses kalau udah diinstal gitu. Jadi keuntungannya nggak tahu sih ini keuntungan atau kelemahan, mungkin bisa kelemahan juga ya. Jadi itu aplikasinya bakal bisa dipakai kalau udah diinstal gitu. Jadi kalau belum diinstal ya nggak bisa dipakai gitu. Dan kalian perlu tahu install aplikasi itu butuh yang namanya memori gitu. Jadi ketika aplikasi kalian memorinya besar, market kalian untuk yang kalangan memorinya kecil berarti nggak dapat ibaratnya kayak gitu. Jadi defend juga aplikasi kalian kira-kira besar dari memori aplikasinya itu seberapa gitu, karena itu bakal nentuin cakupan dari market yang bakal bisa dijangkau juga. Kalaupun kalian pengen ngejangkau semua, bikin website juga bagus, tapi perlu dipertimbangkan juga limitation atau batasan-batasan yang ada di website itu seperti apa gitu. Terus yang kedua interactive UI gitu. Kalau di mobile app itu aplikasi native itu tuh kita nge-explore user interface-nya tuh lebih luas sebenarnya gitu daripada di mobile daripada di website gitu. Karena di website tuh kita perlu yang namanya pertimbangan untuk kecepatan websitenya gitu. Karena kalau kita UI-nya terlalu rumit, terlalu rame gitu ya, biasanya bakal ngaruh di kecepatan website gitu, dan itu sangat jelek gitu. Jadi ketika kalian pengen bikin UI yang sangat wah gitu, interaktif, ya kalian tau lah maksudnya kemana kalian harus memilih gitu, ke website atau ke mobile gitu. Sebenarnya bisa kadang-kadang apa yang di mobile diimplementasiin ke website itu bisa, cuman masalahnya cuma satu, yaitu tadi ada limitasi di website sama kecepatan website biasanya turun kalau udah kecepatan website turun kalau seiring dengan kerumitan dari website itu sendiri gitu. Tapi kalau di mobile app tuh nggak terlalu ngaruh gitu. Itu sih keunggulannya, karena mobile app tuh kayak kita punya kolam kita sendiri gitu. Kita punya kolam kita sendiri, kita tahu programnya mau seperti apa dan sebagai apa gitu ya. Terus yang ketiga keunggulan nih, kalau mobile app tuh bisa dipakai offline, karena biasanya mobile app nih emang kan ada yang bisa dipakai offline gitu. Jadi kalian perlu pertimbangkan gitu. Contoh kalian pingin bikin produk kayak melukis online gitu ya. Melukis online di web bisa loh dibikin, tapi di mobile juga bisa gitu. Jadi kalian perlu mikir, ketika kalian pingin pengguna kalian bisa pakai secara offline, ada baiknya kalian pakainya juga mobile app gitu. Karena kalau bikinnya di website, orang perlu internet, sedangkan kalian marketnya tuh pingin orang bisa offline dan orang bisa pakai gitu. Terus yang keempat tuh mobile app ini biasanya kayak akan fitur ya, kayak tadi saya jelasin gitu. Maksudnya bakal banyak limitation yang ada di website, tapi di di mobile tuh bisa dipakai. Contoh kayak identifikasi sidik jari atau apapun itu di mobile tuh bisa gitu, cuman di website kalau nggak salah tuh nggak bisa gitu. Ataupun Face ID tuh nggak, Face ID tuh di mobile app tuh fitur itu bisa dipakai gitu. Dan ya fitur-fitur itulah yang perlu kalian tahu, maksudnya fiturnya tuh di web tuh ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya baiknya ke mobile gitu. Terus ada waktu deadline, dan ini perlu dipertimbangkan, maksudnya deadline produk kalian tuh sampai kapan, sampai selesai gitu ya. Itu perlu dipertimbangin, karena kalau kalian lewat ya kalian kelewat momentum juga gitu. Terus ini model bisnis tadi yang saya jelasin, model bisnis kayak Gojek itu tuh kurang cocok kalau dibikin ke website. Karena apa? Karena ada beberapa fitur yang harusnya di Gojek itu nggak bisa dipakai di website gitu. Jadi kalian perlu tahu juga, ini penting gitu, fiturnya tuh apa aja, dan jangan sampai udah bikin jauh-jauh di website ternyata fiturnya ada yang nggak bisa kepake kalau di website gitu ya. Nah
ini lanjut ke stack teknologinya gitu ya. Ketika kita pengen mengembangin suatu produk digital tuh bakal banyak stack yang bisa kepake. Contoh nih ke web, ada Bootstrap, ada React.js, terus ada Vue.js gitu-gitu. Terus kalau kita pengen ke backend, ada PHP, terus ada Node.js, ada Ruby. Itu banyak banget stack teknologi itu, bakal banyak banget gitu. Dan ini yang perlu kalian pertimbangkan gitu, karena ini ngaruh juga ke produk kalian gitu. Contoh kalian pengen bikin kayak tadi pertama test case laundry online gitu. Laundry online nih cocoknya pakai teknologi apa yang ada sekarang gitu. Kalaupun dengan website, kalian juga mesti decide mau pakai teknologi seperti apa. Kalian nggak harus ini, kalau kalian posisinya non teknikal gitu ya, kalian nggak harus tahu ini semua gitu. Paling maksudnya nggak harus belajar ini semua, at least kalian tahu fungsi. Kalau Bootstrap tuh fungsinya buat apa, PHP tuh ini tuh apa, Ruby tuh apa, React.js tuh apa, Vue.js tuh apa, terus Linux tuh buat apa. Itu semua paling nggak kalian tahu gitu. Karena ketika kalian tahu ini, kalian tahu produk apa yang bakal kalian buat. Jangan kayak gini deh, kalian mentang-mentang nih punya uang 1M gitu, gue pengen bikin produk kayak Gojek nih, gue kasih 1M, terus tapi gue nggak ngerti nih apa namanya flow-nya mau gimana lah, flow aplikasinya gimana, teknologi yang bakal dipakai gimana gitu. Kalian paling nggak tahu itu karena itu produk kalian gitu loh. Kalau kalian nggak kayak gitu tuh sayang uang menurut saya gitu. Sayang uang karena biasanya kalau produknya udah jadi nih, dan iya produknya bakal jadi gitu, cuman kalian sendiri tuh nggak ngerti, ini produk gua bikinnya pakai bahan apa ya sebelumnya ya, gitu loh. Jadi karena ini produk kalian sendiri, paling nggak kalian tahu material atau komposisi dari produk kalian itu apa aja gitu. Itu ya. Nah, ini berkaitan lagi tentang latar belakang. Sekarang pertanyaan tuh, latar belakang kalian tuh apa? Orang teknikal atau non teknikal? Kalau di tim ada yang teknikal atau non teknikal itu bagus. Maksudnya jangan semua, bukan nggak boleh ya, cuman komposisi yang bagus kan saling menutupi kelebihan dan menutupi kekurangan dan dengan kelebihan gitu ya. Jadi jangan sampai gak ada orang non teknikalnya. Orang non teknikal ini orang yang bakal pitching di depan investor biasanya dan sebagainya. Itu orang-orang kayak gitu juga perlu gitu. Jadi jangan kalian mikir orang teknik aja semua gitu, terus ntar produknya jadi siapa yang bakal masarin gitu. Jadi kalian mesti defend juga background kalian tuh apa, orang teknikal atau non teknikal, karena ini juga ngaruh juga ke decision gimana pengembangan produk kalian nanti ya gitu. Nah, saya kasih contoh kalau orang non teknikal gitu ya. Orang non teknikal nih, kalau kalian nggak bisa teknik nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalian nggak harus belajar programming, paling nggak kalian ngerekrut tim programming, ataupun kalian punya uang untuk membayar perusahaan yang bisa bikin program kalian. Tapi make sure kalau kalian non teknikal, kalian mesti tahu juga maksudnya produk kalian tuh kedepannya mau gimana gitu. Maksud kayak tadi yang saya jelasin, teknologi yang bakal dipakai apa aja, kelebihan dan kekurangannya kalau pakai ini dan nggak pakai itu apa aja. Kalian nggak harus tahu dalam tentang programming, paling nggak kalian tahu kulitnya gitu. Maksudnya kalian tahu kalau pakai Bootstrap tuh keunggulannya apa dan sebagainya gitu. Kalian perlu tahu itu menurut saya. Terus nih poin penting, jangan lupa MVP. MVP itu apa? Minimum valuable product gitu. Jadi kalian mesti tahu produk kalian minimum tuh harus sampai titik ini sehingga siap untuk diluncurkan gitu. Jangan sampai produk kalian tuh jadi nggak selesai. Dan ini biasanya yang sering dialami gitu. Kita udah tahu bikin produk apa tapi nggak selesai karena seiring berjalannya waktu kita pengen nambah fitur ini. Jadi MVP ini buat ngebatasin fitur mana aja yang paling diunggulkan, yang siap untuk dipublikkan gitu, yang siap dipublish ke masyarakat gitu. Jadi sebelum kalian luncur untuk bikin produk, make sure fitur apa aja yang menurut kalian itu paling penting, yang ketika tahun ataupun tanggal launching itu bakal bisa meledak produk kayak gitu. Nah, ini saya kasih contoh, ini MVP dan ini nggak MVP. Contoh ini nggak MVP tuh kalau dalam sebuah mobil tuh dia mobilnya tuh ini MVP ya. MVP tuh tujuan akhirnya kita pingin bikin mobil ya. Cuman
sesuatu sebelum kita bikin jadi mobil itu kan paling nggak itu tuh bisa jalan dulu gitu ya. Kita bisa bikin jadi sepeda dulu, bisa bikin jadi motor dulu, sampai akhirnya jadi mobil. Karena esensinya kita pengen bikin kendaraan yang bisa jalan gitu, yang bisa sebagai transportasi. Cuman yang nggak jadi MVP itu kita bikin bannya dulu, bikin spare part ini dulu untuk mobil. Jadi kalian tuh ngejar sesuatu yang gak selesai gitu, dan kalian bakal ketinggalan momentum, dan itu sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi MVP itu kayak komponen terkecil dari fitur-fitur yang bisa berjalan dan sesuai kebutuhan market kalian gitu. Nah, ketika kita pengen nilai web development atau pengen bikin website gitu ya, kalian bisa mulai dari nol, scratch, ataupun kalian bisa pakai yang namanya CMS atau open source dari orang lain gitu ya. Dan ini perbedaannya apa gitu, ini saya jelasin. Kalau kita bikin dari scratch tuh kita kayak bikin dari nol nih. Yang namanya bikin dari nol, kalian mesti tahu yang namanya client side sama server side. Jadi client side nih ntar di dalamnya ada lagi tentang front end developing, UI UX gitu-gitu. Terus di server side tuh kalian mesti tahu backendnya mau pakai PHP, Ruby atau Node.js. Kalian mesti tahu itu database-nya mau gimana. Itu tuh kalau kalian pengen bikin dari nol gitu ya. Tapi biasanya aplikasi-aplikasi kayak Gojek tuh emang itu kan nggak ada tuh di internet gitu ya. Maksudnya di zaman itu ya kalian harus bikin dari nol gitu, dan kalian harus tahu juga maksudnya produknya mau pakai teknologi apa aja gitu. Nah, komponen penting kalau kalian bikin dari nol tuh ini kalau website ya, kalian harus ada front-end developer, back-end developer, DevOps. DevOps ini yang ngatur server sama database juga bisa. Terus yang keempat tuh ada UI UX designer. Jadi kalau kalian cuma punya 2 tim dan kalian orang non teknikal, ya paling nggak satu tim yang orang teknikal ini bisa ngerjain itu semua gitu, dan superior sih menurut saya kalau bisa kayak gitu ya. Jadi ya lihat lagi lah, kalau kalian punyanya tim nggak punya budget ya paling nggak satu orang tuh ahli di front end, satu orang ahli di back end, satu orang ahli di DevOps, yang satu orang ahli di UI UX designer gitu. Jadi dia yang ngerancang maksudnya bikin mockupnya, terus dilanjutin ke front end, terus front end kolaborasi sama back end, terus ntar kalau siap launching ke production tuh baru sama DevOps kolaborasi gitu-gitu. Itu case kalau kalian minim secara budgeting gitu ya. Ataupun kalian bisa juga pakai cara tercepat, yaitu pakai CMS, Content Management System. Jadi ini tuh kayak kita install doang gitu, nggak perlu skill ngoding yang banyak. Ini kalau kalian, ini bakal cocok sih kalau kalian minim budget, minim sumber daya, tapi pengen tes market aja gitu. Ini cocok juga pakai yang namanya CMS. Yang pertama, kalian bisa pakai WordPress. WordPress ini multipurpose, jadi kalian bisa pakai buat apa aja nih contohnya. Yang pertama bisa bikin untuk blog atau magazine, newspaper online, itu bisa pakai WordPress gitu. Terus yang kedua, WordPress juga bisa untuk bikin e-commerce. Jadi kalau kalian punya budget yang minim dan tim yang minim, tapi kalian udah punya ide atau gagasan yang pengen dijual, atau kalian punya produk offline yang pengen dijual, kalian juga bisa bikin e-commerce pakai WordPress ini gitu. Terus yang ketiga, bisa bikin forum. Jadi kalau kalian pengen bikin forum diskusi gitu ya, terus bingung ketika pengen bikin dari nol kayaknya susah, ya udah pakai WordPress aja juga bisa gitu. Ntar ada kok plugin-nya untuk WordPress yang bisa bikin untuk forum gitu. Terus yang keempat tuh ada online ticketing juga bisa pakai WordPress. Jadi WordPress ini CMS yang bisa buat apa aja sebenarnya, sesuai pengalaman saya. Cuman satu hal yang kurang aja tuh, ya namanya multipurpose kan dia bikin untuk general gitu ya. Jadi kalaupun bikin online ticketing, ya online ticketing secara general tuh gimana gitu. Jadi kalau kalian pengen bikin sesuatu yang identik, itu bakal susah kalau kalian bikin di WordPress gitu. Jadi ada baiknya kalau kalian pengen naikin branding atau identik dari produk kalian, ya bikin produk dari nol. Cuman kalian mesti tahu juga sumber daya kalian seperti apa gitu. Terus yang kedua ada CMS juga namanya PrestaShop. Ini kalau kalian case-nya tuh
kalian pengen bikin e-commerce tapi bukan WordPress, pakai PrestaShop juga bisa gitu. Ataupun kalian pengen bikin learning management system gitu, ataupun pengen bikin kayak e-learning gitu ya, pakai CMS namanya Moodle juga bisa gitu. Itu tuh CMS yang fokus ke bagian education gitu, itu bagus juga gitu. Itu pilihan lain kalau kalian tuh minim secara sumber daya gitu ya, tapi kalian pengen cari momentum nih, ataupun pengen tes market, nggak apa-apa gitu. Ini kalau mobile development juga kalian bisa mulai dari nol, ataupun kalian juga bisa nyari open source program dari orang lain gitu. Yang pertama, kalau kalian dari nol, kalaupun kalian pengen bikin mobile app dari nol tuh, kalian mesti tahu namanya Android sama iOS tuh dua sistem yang berbeda gitu ya. Jadi bahasa yang dipilih juga beda gitu. Ini contoh ya, kalau di Android kalian bisa pakai Java, Kotlin. Yang ketiga, kalian bisa pakai Android Studio untuk bikinnya gitu. Terus kalau kalian pakai iOS tuh ada Swift, Objective-C, sama Xcode. Jadi ini tuh udah dua ranah yang berbeda gitu. Kalian nggak bisa bikin aplikasi di iOS dengan Android Studio, ataupun kalian pengen bikin aplikasi Android tapi bikinnya di Xcode tuh nggak bisa gitu. Jadi ini hal yang perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Ataupun kalian bisa, kalau kalian ini contoh ya, gua mah pengen tes market aja lah, nggak pengen ribet-ribet gitu. Kalian coba cari source-nya di GitHub juga ada biasanya gitu. Contoh online ticketing gitu ya, gue pengen bikin online ticketing yang simpel-simpel aja lah. Gue nyaraninnya nyari di GitHub aja tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya nyari di GitHub sampel project yang pernah orang bikin, terus tinggal dimodifikasi dikit, udah kelar gitu. Jadi kan nggak perlu bikin dari nol lagi. Ngoding dari nol tuh kalau kalian cuman pengen testing aja ya, effortnya bakal gede banget gitu. Tapi balik lagi, seberapa serius kalian pengen menggarap produk kalian sendiri gitu. Nah, in the end, conclusion-nya tuh saya bakal ngasih data. Ini datanya dari CanScore, yaitu 87% orang spend time-nya atau make waktunya tuh di mobile, daripada 13%-nya sisanya tuh di website gitu. Jadi kalau kalian pengen menangin market buat sekarang, menurut saya lebih bagus di mobile app. Tapi balik lagi ke poin-poin yang sebelumnya saya jelasin, kalian mesti tahu juga kapasitas kalian dari sumber daya keuangan, sumber daya manusianya gimana. Kalau kalian punya limit di sumber daya, jangan terlalu idealis. Gue pengen bikin mobile app lah, mau gimana pun ya, idenya cuma bakal jadi ide gitu. Jadi mesti tahu juga lah, maksudnya kapasitas kalian tuh seberapa untuk merealisasikan produk itu gitu. Contoh, kapasitas kalian 10, tapi kalau pengen bikin mobile app tuh kapasitasnya harus 100. Ya udah, kalau 10 tuh cuma bisa bikin website, ya udah, yang penting eksekusinya aja dulu gitu. Menurut saya gitu sih ya, gitu. Ataupun gini, kalian punya kapasitas di keuangan gitu ya, tapi kalian punya tim yang solid nih. Kalian jangan lupa bikin yang namanya roadmap produk gitu. Jadi produk roadmap nih kayak langkah-langkah sampai produk kalian selesai gitu. Contoh nih, dengan kapasitas sekarang kan cuma bisa bikin website, nggak apa-apa, bikin website aja dulu gitu. Bikin website, tapi kalau kalian udah dapat market yang jelas, data yang valid, kalian tinggal pitching ke investor, dapat uang dari investor, baru deh kalian bikin mobile app-nya gitu. Jadi dalam membuat suatu produk ini juga ada produk roadmap-nya. Jadi make sure kalian juga, kalau kalian udah tahu kapasitas kalian bikin nih roadmap-nya. Oke, tahun ini gue bikin website-nya aja dulu. Habis bikin websitenya, gue ngumpulin data kayak gini, gue ngumpulin market analisisnya bener atau enggak. Ini bahan-bahan yang buat pitching ke investor nantinya gitu ya. Ataupun kalian bikin yang namanya product scaling juga gitu. Oke, gue nggak apa-apa lah, gue bikin ala kadarnya aja dulu, website kayak gini lah, website kecil aja dulu. Yang penting MVP-nya jelas, gue pengen orang tuh bisa beli tiket online, contohnya gitu aja. Tapi gue punya visi nih, suatu saat online tiketing online ini juga bisa untuk beli belanjaan yang lain, itu nggak apa-apa gitu. Jadi bikin visi yang jarak jauh dan visi terdekat dulu gitu. Jadi yang terdekat ini yang selesaiin terlebih dahulu. Contoh, kalian bikin produk scalingnya tuh oke,
di Q1 bulan Januari sampai bulan April tuh bulan Januari sampai bulan Maret gitu, kalian pengen testing kecepatan websitenya gimana, maksudnya dapetin data website gua kecepatannya segini bisa menjangkau market seberapa. Terus waktu bulan April sampai bulan Juli contohnya kalian pengen testing tentang apakah market gua udah valid gitu sesuai BMC yang pernah gue bikin atau sesuai sesuai pemikiran gue sebelumnya sebelum produknya. Jadi kan kita udah mikir dong market gue ini contoh market gue bakal banyak di perempuan, apakah itu benar ketika dijadiin sebuah produk. Nah itu tuh perlu yang namanya validation gitu, validasi. Nah validasi ini kadang sifatnya tuh responden, jadi nggak perlu banyak banget yang pakai, tapi kalian make sure data kalian tuh valid gitu. Jadi ketika data ini valid, baru keputusan ini benar-benar keputusan yang bijak gitu. Kalian bisa pitching ke investor, kalian tahu contoh yang market ternyata lebih banyak cewek, berarti UA-nya harusnya lebih ke arah yang girly kayak atau apa gitu. Nah contohnya kayak gitu, karena secara psikologi juga ini beda gitu. Dan ada teman saya juga di video lain tuh ngejelasin tentang UX, desain tuh perlu kalian tonton juga, dan getting started with Android dan sebagainya tuh kalian tonton satu-satu, karena pada dasarnya tuh itu yang jelasin tentang semua yang saya jelasin gitu ya gitu. Oke, sekarang ke kesimpulannya. Yang pertama, kalau bisa bikin mobile app, menurut saya pribadi gitu ya, bikin aja mobile app gitu. Dan itu dengan kapasitas kalian ya, ketika kapasitas kalian tuh bisa ngejar momentum, sumber dayanya ada, jadi bikin mobile app aja gitu. Terus yang kedua, itu tadi pertimbangkan sumber daya, keunggulan, waktu, sama model bisnis kalian itu seperti apa. Terus yang ketiga, lakukan strategi yang terbaik, yang ideal untuk bisa merealisasikan produk kalian sendiri gitu. Strategi apa yang bakal kalian pakai sih untuk mencapai visi jangka panjangnya kalian itu seperti apa gitu. Gitu sih ya. Sekian video dari saya tentang product development, yaitu bagaimana cara memulai suatu produk. Terima kasih atas waktunya. Bye.